Halo semuanya, balik lagi dengan saya Emma. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang fakta-fakta bercinta saat istri hamil. Yang pertama, sebenarnya bercinta saat hamil itu aman dilakukan. Dengan catatan, saat trimester pertama tidak ada riwayat keguguran ataupun perdarahan nih. Nah, kenapa? Karena saat kita bercinta, itu akan mengeluarkan sperma ya. Nah, ketika sperma menyentuh mulut rahim, itu akan meningkatkan kontraksi rahim. Sehingga jika janin pada trimester pertama itu tidak kuat, itu bisa meningkatkan resiko keguguran pada bunda di trimester pertama. Nah, sedangkan pada trimester kedua, jika tidak ada riwayat perdarahan, janin yang kuat-kuat saja, lalu tidak ada riwayat nyeri perut yang berkepanjangan gitu kan, bercinta saat hamil, walaupun spermanya masuk ke dalam, itu aman dilakukan. Nah, sedangkan pada trimester ketiga, bercinta saat hamil disarankan untuk mempercepat proses kelahiran. Ya, karena ya tadi, kandungan sperma yang masuk ke area mulut rahim itu bisa merangsang kontraksi rahim sehingga bisa memperlancar proses persalinan nih. Nah, tapi kalau misalnya takut dengan reaksi tersebut, suami bisa menggunakan alat pengaman seperti kondom untuk mengurangi resiko kontraksi rahim, terutama nih pada trimester pertama dan pada trimester ketiga. Karena kalau kalian keseringan muncrat di dalam, itu takutnya malah nanti kayak aku. Kemarin aku tuh KPD, jadi ketuban pecah dini, karena pada waktu itu aku berhubungan di malam hari dan pagi hari. Pengennya sih mempercepat proses pelahiran ya, tapi ternyata ketika melakukan hubungan terus-menerus, kontraksinya nggak terlalu kuat, itu malah bikin ketuban pecah dini pada aku. Nah, makanya itu perlu diperhatikan saat mau bercinta di trimester ketiga. Yang kedua, hormon pada waktu hamil itu mengalami naik turun. Nah, pada waktu trimester pertama, biasanya hormon wanita itu tidak terlalu berhasrat untuk melakukan percintaan. Entah ya, mungkin secara alami melindungi janin biar tidak terkena muncratan air manis gitu kan ya. Tapi secara logika juga ketika hamil trimester pertama biasanya bunda akan mual, muntah, lemah, lemas, letih, lesu, dan lain-lain sehingga nggak berhasrat sama sekali. Ketika trimester kedua, hasrat mulai meningkat lagi nih karena peredaran darah mulai meningkat terutama di area Mrs. V-nya itu akan membuat hormon bercintaan lebih tinggi lagi. Keinginannya semakin baik, apalagi wanita biasanya lebih sensitif nih. Jadi kalau misalnya nggak disentuh atau ditolak gitu kan oleh suaminya, biasanya kita bakal berpikir negatif. Suami aku nggak mau diajak bercinta apa karena tubuh aku yang semakin gemuk ya. Akhirnya tuh bakal bikin kita semakin emosional, gampang menangis, dan berpikiran yang enggak-enggak gitu kan ya. Padahal itu disebabkan karena hormonal. Di trimester ketiga, hormon wanita biasanya agak naik turun ya. Ada yang hormon bercintanya meningkat karena Mrs. V-nya semakin melebar dan membesar, itu bikin lebih sensitif. Ada juga yang karena kelelahan, capek, udah sakit punggung gitu kan, akhirnya hormon bercintanya semakin menurun nih. Nah, jadi hal tersebut juga perlu diperhatikan terhadap proses percintaan. Dan yang terakhir adalah peningkatan sensitivitas pada area susu serta area Mrs. V. Nah, rasa sensitif ini membuat wanita akan meningkat keinginannya untuk bercinta nih. Nah, jadi saat hamil banyak banget wanita yang gairah bercintanya semakin meningkat daripada biasanya. Nah, hanya saja masalahnya peningkatan berat badan, bentuk tubuh yang berubah, serta adanya baby di area perut itu akan semakin menyulitkan proses percintaan. Sehingga ketika hamil itu perlu menentukan posisi yang tepat saat bercinta agar tidak merusak suasana. Kalau ada yang didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.